Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah pada kali ini kita semua dapat berkumpul dalam webinar online. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Seltika Nawadia Ikromi. Saya di sini sebagai host. Sebelumnya izinkan saya membacakan rundown acara. Acara pertama yaitu pembuka, dilanjut dengan open speech oleh Bapak Ibnu Imam Al-Ayubi MPD. Lalu pembahasan oleh Ibu Zahiratul Kamiliah SSI ME. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke sesi open speech oleh Bapak Ibnu Imam Al-Ayubi MPD. Ya, terima kasih untuk Nawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segala puji bagi Tuhan semesta alam yang telah menyediakan tempatnya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat para pimpinan ST Aidarul Falah, yang terhormat para pimpinan UIT Lirboyo, dan yang saya hormati Ibu Zahiratul MPD sebagai narasumber kita dalam konteks aplikasi LaTeX yang akan mungkin berguna untuk teman-teman di pendidikan PAI, PGMI, dan PIAUD dalam penyusunan skripsi maupun karya tulis ilmiah.
Dan yang saya banggakan, rekan-rekan panitia dan juga anggota UKM ICT ST Darul Falah. Sebelumnya salam kenal Ibu Zahiratul. Saya selaku mentor dan dosen ST Darul Falah, rekannya Pak Muhammad Auzai Akib juga. Semoga nanti di section berikutnya Ibu Zahirul juga bisa menyumbangkan dan mengajarkan ilmunya untuk kita dan terutama untuk mahasiswa ST Darul Falah. Untuk mempersingkat waktu, saya titip ke teman-teman panitia untuk acara ini supaya bisa berjalan dengan hikmah dan ilmu yang dari Bu Zahiratul sampaikan bisa diterima dengan baik dan diimplementasikan juga dalam bentuk karya tulis ilmiah baik via artikel jurnal maupun teman-teman di penulisan skripsi. Sekian dari saya. Thanks for attention semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibnu Imam Al-Ayyubi MPD yang telah memaparkan sedikitnya tentang apa yang akan kita bahas hari ini. Kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu pembahasan yang akan dipaparkan oleh Ibu Zahiratul Kamiliah SSI ME. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Suara saya masuk ya? Masuk, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman dari STI Darul Falah, benar ya? Iya, Bu. Baik, Ibu. Baik. Baik semuanya ya. Kalau di sana kuliahnya pagi? Iya, Bu. Ini masih dalam jam kuliah atau bagaimana ini? Udah beres. Sudah beres ya. Baik teman-teman, perkenalkan saya Zahiratul Kamiliah, dosen di Tribakti, Universitas Islam Tribakti Lirboyo, Kediri. Dalam hal ini, hari ini kita akan membahas mengenai latek. Jadi dulu sebagai pendahuluan, dulu saya saat S1, itu kuliah saya matematika di UGM, dan di sana itu untuk penulisan skripsi disediakan template begitu ya, template dari latek. Jadi kalau dulu lateknya itu harus diinstalasi, jadi bentuknya berupa aplikasi begitu ya. Tapi kalau sekarang kita akan mempelajari latek bersama di web online begitu, jadi tidak perlu instalasi dan sebagainya. Nah, kenapa kok harus pakai latek? Bukannya itu tidak umum begitu ya? Atau apa yang harus dilakukan dengan sebuah dokumen latek gitu ya? Hari ini kita akan mengenal latek, kemudian mengenal dalam hal ini penulisan di latek dan secara khusus penulisan ekspresi matematika di latek begitu teman-teman. Nah, baik, saya izin share screen dulu. Oke. Kan Jawa, bukan di Jawa Tengah, Solo Pulau ada. Gunane. Kuwi apa? Ini apa Mbak? Lilis bukan Nabi. Baik. Di sini bentuk
LaTeX yang online itu seperti ini, teman-teman. Jadi baik. Nah, ini ya. Jadi saya hari ini presentasi menggunakan LaTeX juga. Jadi LaTeX itu banyak sekali kegunaannya begitu ya. Jadi kalau kita mau membuka yang pertama, jadi dia nah di sini pertama kita buka Overleaf. Jadi Overleaf ini adalah salah satu web online yang kita bisa menggunakannya untuk menuliskan LaTeX begitu ya. Nah, apa sih LaTeX itu? Gitu ya. Jadi yang pertama pengucapannya itu LaTeX ya. Ada juga yang LaTeX. Tapi di Indonesia dikenal sebagai LaTeX begitu saja. Kemudian LaTeX ini adalah paket perangkat lunak yang menggunakan engine typesetting text. Dia mengacu pada bahasa di mana dokumen tersebut ditulis. Jadi di LaTeX-nya itu bukan pada aplikasi editor yang digunakan untuk menulis dokumen. Jadi dalam hal ini kita pakainya nanti adalah Overleaf begitu ya. Nah, di sini untuk dapat membuat dokumen dalam LaTeX, sebuah file .text harus dibuat menggunakan text editor. Nah, text editor ini dalam hal ini kita pakainya Overleaf begitu ya. Jadi teman-teman yang sekarang pakai Zoom-nya Zoom desktop bisa membuka overleaf.com. Kemudian kenapa kita harus pakai LaTeX ini? Yang pertama ini gini. Jadi gunakanlah senjata yang tepat untuk memotong sesuatu begitu ya. Jadi kalau mungkin kayu kecil kita tidak perlu pakai mesin yang besar, mesin pemotong kayu yang besar karena itu akan menghabiskan lebih banyak tenaga begitu ya. Tapi mungkin kalau untuk kayu kecil seukuran jari kita cukup pakai apa itu namanya pisau golok begitu ya. Tapi ketika kita mungkin mau memotong pohon yang lebih besar, kita pakai pemotong kayu yang mesin begitu ya. Nah, jika ingin menulis surat sederhana gitu ya, mungkin surat pengantar, surat keterangan, kemudian atau halaman sampul, yang sederhana seperti itu paling baik ditulis menggunakan Microsoft Word. Jadi tidak kemudian pakai LaTeX seperti itu ya. Jadi kalau yang sederhana itu lebih baiknya malah pakai Microsoft Word. Nah, kemudian untuk dokumen yang sederhana, yang tidak memerlukan layout yang menawan, dalam hal ini waktu kita bisa dihemat dengan editor seperti Microsoft Word. Nah, kemudian tapi jika ingin menulis artikel, makalah ilmiah atau disertasi, kemudian atau bagi mereka yang ada di matematika khususnya, itu yang paling baik menggunakan LaTeX. Nah, apa nih bedanya nulis di LaTeX sama nulis di Word? Kan yang umum Word begitu ya. Nah, kalau di LaTeX itu apa yang kita lihat di apa yang kita tuliskan itu adalah apa yang kita maksudkan. What you see is what you mean. Tapi kalau di Word itu what you see itu is what you get. Jadi sesuai dengan kita pengennya itu dia di atas, maka kalau kita ngetiknya di Word, dia dilihatnya kita itu harus ada di atas begitu ya. Tapi kalau LaTeX tidak seperti itu. Apa yang kita mau itu dituliskan dalam LaTeX. Nah, kemudian kenapa juga sih harus LaTeX? Dia sangat handal untuk membuat dokumen, terutama untuk dokumen dengan teknis besar. Jadi
LaTeX ini secara internasional biasa memang digunakan untuk penulisan artikel begitu teman-teman. Jadi di sana sudah ada template-templatenya. Jadi template artikel, template membuat buku, template membuat presentasi itu sudah disediakan oleh Overleaf. Dalam hal ini kita ngeditnya pakai LaTeX begitu ya. Nah, kemudian LaTeX itu juga merupakan standar untuk dokumen ilmiah, gitu teman-teman. Tulisannya itu dia langsung otomatis gitu. Kita tidak perlu format yang banyak-banyak di LaTeX karena dari template-nya itu sudah diatur untuk sesuai dengan standar internasional begitu. Kemudian alasan berikutnya kenapa kita menggunakan LaTeX itu sangat mudah untuk formatting, numbering, referencing itu sangat mudah. Jadi sudah ada perintah khususnya begitu kira-kira. Nah, kenapa juga selanjutnya adalah LaTeX itu memproses rumus dan simbol matematika dengan baik dan mudah. Jadi kalau di Word mungkin kita mau membuat suatu persamaan yang kompleks begitu ya, itu kalau di LaTeX lebih mudah dalam menuliskan perintahnya daripada menuliskannya di Word. Kemudian selanjutnya adalah format file itu tidak dibatasi pada OS atau platform tertentu. Selanjutnya, LaTeX itu bersifat gratis, teman-teman. Jadi tinggal kita masuk tadi ya di Overleaf, itu gratis. Kemudian implementasinya tersedia untuk semua platform. Nah, dan yang terakhir, Anda bisa belajar LaTeX hanya dalam beberapa jam saja. Jadi sangat mudah untuk dipelajari. Nah, beberapa comments yang bisa digunakan untuk membantu organisasi dokumen antara lain section headings, labels, cross-reference, features, tabel, equation, listing option, bibliografi, referensi. Jadi hampir bisa dikatakan semuanya bisa begitu teman-teman. Nah, nih, jadi kita langsung menuju LaTeX-nya ya. Jadi ini adalah penampakannya. Nah, ini Overleaf. Maaf, Ibu belum gerak ininya. Bagaimana? Belum gerak, belum pindah. Belum? Belum pindah. Oh. Sebentar. Oke, sudah ya? Oke. Jadi kita menuliskan Overleaf. Nah, ini adalah tampilan dari tampilan Overleaf begitu ya. Kalau teman-teman belum daftar, nanti tinggal register seperti biasanya pakai akun Google. Kemudian, nah ini, di template ini kita akan menemukan banyak sekali template yang sudah tersedia. Ada jurnal akademik, kemudian ada bibliografi, ada buku, ada kalender, ada CV, ada surat formal, kemudian ada nah ini tadi saya menggunakan presentasi untuk membuat presentasi hari ini.
begitu ya. Jadi seperti tadi proyek, nah kita tinggal masuk di sini proyek, kemudian kita bisa milih antara new project. Nah, bisa blank project, bisa example. Jadi kalau di example ini kita diajari dari contohnya begitu ya. Nah, kalau upload proyek ini saya tadi sudah ini saya menyusun tadi. Nah, ini ya ada beamernya. Nah, seperti ini. Nah, nanti tampilannya overleaf seperti ini. Nah, ini adalah kotak di mana kita nanti menuliskan perintah-perintah lateksnya di sini. Nah, ini adalah hasil dari tulisan kita di kotak perintah ini. Nah, bahasanya seperti ini ya. Dokumen classes package itu adalah bahasa-bahasa latex. Nah, ini klasifikasi dari dokumen ini adalah Beamer itu untuk presentasi. Kalau kita mencoba template yang lain, itu dokumen kelasnya akan berbeda lagi. Dalam hal ini Beamer karena untuk presentasi begitu ya. Kemudian use package ini sudah bawaan dari template-nya. Kita tinggal di mana? Kita tinggal menuliskan yang mau kita edit tulisannya di mana. Misal ini, latex ya. Di sini tulisannya judulnya latex. Maka kita tinggal ngedit di sebelah sini. Tidak perlu untuk mengubah tulisan yang titel ini. Jadi tulisan titel ini adalah perintah latexnya. Perintah menuliskan judul untuk di sebelah sini. Seperti ini judulnya latex. Kemudian subtitlenya di sini penulisan ekspresi matematika, saya tuliskan di subtitlenya ini. Nah, kemudian author-nya namanya Zairatul Kamilia, tinggal dituliskan seperti ini. Jadi misal saya mau mengganti ya begitu ya. Mau mengganti titelnya menjadi perkenalan latex begitu ya. Nah, sini tuliskan perkenalan latex. Kemudian kita misal ingin tahu hasilnya bagaimana, tinggal diklik recompile. Nah, di sini langsung dia berubah sendiri perkenalan latex, kemudian yang lainnya mengikuti sesuai dengan perintah latex yang di sebelah sini. Kita lanjutkan. Nah, ini ya. Setiap kalau di sini dalam hal ini Beamer gitu ya, membuat presentasi itu setiap kita membuat frame, maka tulisannya harus ada bikin frame, kemudian end frame. Jadi setiap dibikin dia harus di end juga. Kayak tadi dia dokumen kelas, di sini nanti di akhir akan ada end dokumen. Nah, kenapa latex itu tertulis di sini ya? Nah, ini di sini kenapa latex gitu ya? Jadi kita tinggal pengen mengubah mana, di sini dirubah, nanti di recompile, nanti keluarnya di sini. Nah, selanjutnya sectionnya kenapa latex? Nah, isinya ini bikin frame. Nah, kita kan mau baru lagi nih. Jadi kita membuat frame baru lagi. Nah, seperti ini. Nah, kita mau menuliskan jika ingin menulis sederhana ini kan. Nah,
Nah, ini ya. Nah, di sini kita tinggal bikin frame ya. Penulisan yang di sini basic page ini tidak dibaca oleh LaTeX karena dia tidak diawali oleh tanda slash ini. Jadi dia akan dibaca oleh LaTeX sebagai perintah ketika diawali dengan tanda slash. Jadi basic page di sini tidak dibaca oleh perintah ini. Dia hanya sebagai kita biar tahu bagian-bagian dari teks LaTeX kita, begitu ya. Jadi kalau di sini bikin frame, maka di sini harus di end frame. Nah, apa saja yang ada dalam frame ini kita tuliskan. Caranya menuliskan, misal seperti ini ya, kita pengen item-item begini ya. Jadi dia dibikin itemize, nanti harus di end itemize. Nah, di tengah-tengah item-item apa yang harus kita tuliskan itu di sini di slash, semuanya perintahnya ada slashnya ya. Slash item, yang pertama pengucapannya LaTeX begitu ya. Jadi tinggal slash item spasi, kemudian isinya item itu. Slash item lagi spasi ini gitu ya. Nah, setelah end frame, kemudian yang ini hampir sama dengan frame sebelumnya. Nah, kemudian kita ke sini ya, penulisan ekspresi matematika. Jadi bagaimana cara membuat frame, teman-teman sudah tahu ya. Jadi nanti bikin frame, kemudian di end frame begitu ya. Nah, selanjutnya kalau penulisan matematika seperti ini kira-kira bagaimana ya? Nah ini. Jadi frame yang ini, perintah LaTeX-nya seperti ini nih. Bikin frame yang pertama. Kemudian, this is a simple math expression without numbering-nya. Di sini tertulis ya. Nah, kemudian bagaimana cara menuliskan akar X kuadrat plus 1 ini? Nah, nih. Dengan perintah square root ini, SQRT, kemudian apa yang ada di dalam SQRT-nya adalah X pangkat 2 plus 1. Untuk menuliskan pangkat pakai tanda tanda pangkat ini ya. Jadi kalau menulis pangkat itu kan sama-sama di Word pakai tanda pangkat ini. Nah, kemudian ditutup, kemudian di spirited form text, dia keluar di sini. Kemudian ini juga sama, mulai, nah, display mat itu isinya, nah, isinya square root X kuadrat plus 1 sama, ya kan? Tulisannya jadi sama. Nah, sama juga dengan bikin equation, bikin display mat, bikin equation sama menggunakan square root S kuadrat plus 1. Nah, jadi tulisan yang seperti ini nih, bikin frame sampai end frame, ketika dia di-combine, maka hasilnya adalah frame yang sebelah sini. Nah, kita lanjutkan. Kita mau nulis yang lainnya, begitu misalnya. Nah, ini adalah, ini adalah perintah LaTeX untuk memunculkan frame ini. Ya, bikin frame, kemudian itemize, bikin itemize berarti harus di end itemize. Kemudian itemnya apa saja isinya? Yang pertama itemnya klik text color. Jadi kalau ada perintah slash text color berarti ini adalah perintah untuk memberikan warna dari teks begitu ya. Nah, tulisannya here. Nah, to visit SWJTU official website. Kemudian misal mau menuliskan
bold, maka tulisannya perintahnya /text bold. Kemudian teksnya alert itu untuk berwarna merah. Kemudian italics itu berarti perintahnya adalah text IT, text IT. Kemudian underline itu /underline. Kemudian titik-titik itu /dots. Nah, jadi apa yang kita maksudkan adalah apa yang kita lihat kalau di latex ya. Jadi di sini kita maksudnya apa, kita nulis di situ. Nah, baru nanti dia di-compile oleh teksnya itu, mesin teksnya menjadi seperti ini. Terus misal mau menuliskan ekspresi matematika seperti ini. Bagaimana caranya? Di sini. Insert mathematical expression. Itemnya berikutnya. Nah, ini kita pakai bikin equation, bisa juga pakai bikin display mat. Kalau ini kita pakai bikin equation. Nah, E pangkat I/P. Jadi P-nya sendiri itu sudah masuk sebagai perintah di latex begitu. Tidak perlu kita terus mencari apa namanya ya, simbol-simbol yang kita kita nyari dulu enggak, tapi langsung dituliskan /P begitu. Sudah munculnya sudah P seperti ini. Nah, untuk menuliskan footnote, jadi tinggal dikasih satu seperti ini. Namanya item footnote mark, misalnya. Kemudian footnote text. This is a test footnote. Kemudian bibliografinya tinggal di site-nya ke Knut. Nanti keluar di yang halaman terakhir. Kalau ada bibliografi seperti ini di site, nanti di bagian terakhir dari Beamer ini akan memunculkan citasinya langsung. Nah, kemudian bagaimana lagi? Selanjutnya contoh ini adalah beberapa kode yang biasa kita gunakan dalam matematika. Ada alfa, beta, gamma, rho, sigma, delta, epsilon. Nah, berarti kodenya nanti tinggal kita misal mau menuliskan alfa, berarti tinggal dituliskan perintah lateknya adalah /alpha, /beta, /gamma. Gitu. Kemudian di sini ada times, ada o times, ada o plus, ada cap, ada cap. Nah, tinggal dituliskan slash namanya. Ini juga sama, tinggal dituliskan slash namanya apa, subset atau equal, subset equal, begitu ya. Nah, misal mau menuliskan integral berarti tinggal menuliskan perintah /integral, /o integral, begitu ya. Nah, ini adalah beberapa kode yang biasa kita buat untuk membuat persamaan matematika, ekspresi matematika. Kemudian, nah, ini kan gambar ini ya, ini kan gambar. Jadi dalam latex pun kita bisa menyisipkan gambar. Ini adalah, ini contohnya. Jadi dalam frame ini saya tuliskan bikin figur, jadi mulai untuk memberikan gambar, di centering berarti taruh di tengah, kemudian scale-nya saya taruh 0,55. Nah, ini adalah nama dari file yang akan saya tampilkan. Itu nama filenya code.png. Nah, kemudian di sini caption-nya figur caption. Ya. Kemudian labelnya figur demo. Kenapa? Nanti biar kita kalau cari tinggal
bisa masuk ke daftar gambar begitu. Nah, kemudian di end figure, jadi habis dibikin harus ada n-nya. Nanti ketika n figure ini hilang, otomatis dia tidak bisa di-compile, pasti error. Karena dia ada bikin tidak ada n-nya. Jadi harus setiap membikin harus di n begitu. Di sini ada bikin frame, di sini harus ada end frame. Nah, ini adalah cara untuk memasukkan gambar dalam LaTeX begitu ya. Kemudian selanjutnya di sini ada list and tabel. Bagaimana cara membuat list seperti ini ya? Tadi pakai item ya. Nah ini, jadi bikin frame, kemudian bikin kolom, kemudian kolomnya itu berapa lebarnya, kemudian item-itemnya apa saja. Jadi setiap mau membuat item lagi seperti ini, maka harus ada bikin itemize lagi. Padahal itemize yang ada di sini, sampai n itemize ini juga ada di dalam itemize yang, oh bukan, iya benar, ada di itemize yang ini. Gitu ya. Nah, ini adalah ketika kita mau membuat dua kolom dalam satu frame begitu ya. Jadi ada dua kolom ini, kolom 1, kolom 2 begitu ya. Nah, dan dia bentuknya nanti penomorannya dia 1.1 kalau kita membuat itemize lagi di setelah first ini akan muncul 1.1.1. Jadi dia bukan 1.A, 1.B tidak. Jadi tetap angka terus sampai terakhir. Jadi kita tidak perlu memusingkan masalah numbering. Dia ketika kita bilang item, memerintah item, dia sendiri yang akan sudah mengatur penomorannya. Nah, ini adalah contoh ketika kita mau membuat apa ini namanya, tabel ya. Nah, ini membuat tabel. Bikin frame, frame-nya tabel. Di sini bikin tabel harus ada n tabel ini. Kemudian dia di centering, taruh di tengah. Nah, kita bikin tabuler. Nah, ada kolom 1, kolom 2, kemudian highline. Jadi nanti apa isinya kita tinggal menuliskan di sini. Misal di sini kita mau tulis nama. Nah, ketika nama kita tuliskan seperti ini, nanti ketika di-recompile, nanti dia keluar di sini nama. Gitu. Kalau mau lebih banyak, berarti ini ditambahin lagi. Dan kolom 4, kemudian ke bawahnya juga row 4 ditambah begitu. Nah, ini kan jadi nama begini. Nah, sudah di n tabel, kemudian n frame. Nah, selanjutnya, nah sekarang kita ini beberapa contoh penulisan LaTeX begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau mau latihan yang lainnya bisa pakai yang tadi. Jadi sudah ada template-templatenya, kita tinggal memasukkan yang di sini, yang diedit, kemudian nanti kita tinggal compile di sini, dia muncul sendiri begitu. Pemformatannya kita tidak perlu ngatur lagi. Jadi dia lebih lebih sudah teratur dengan sendirinya begitu kira-kira. Nah, ini misal kita tadi juga memasukkan gambar ini. Baik teman-teman, ini kan ada gambar ya. Ada gambar ini. Kira-kira menurut teman-teman bagaimana cara menuliskan perintah biar bisa mengeluarkan persamaan ini? X pangkat N ditambah Y pangkat N sama dengan Z pangkat N. Nah, kira-kira perintah apa yang harus kita tuliskan di dalam LaTeX ini
edit kodenya ini biar nanti ketika kita compile nanti munculnya bisa X pangkat N plus Y pangkat N sama dengan Z pangkat N. Teman-teman yang berhasil boleh angkat tangan, boleh raise hand, nanti kita lihat bersama-sama hasilnya. Gitu. Jadi bagaimana cara menulis X pangkat N plus Y pangkat N sama dengan Z pangkat N, begitu ya teman-teman. Baik, boleh silakan dikerjakan dulu. Kira-kira perintah apa yang harus kita masukkan ke situ biar jadi seperti ini. Mana tadi yang matematika ya? Nah, ini. Equation, bikin equation, and equation. Ada teman-teman yang sudah selesai latihan menuliskannya? Gimana kira-kira? Yang kalau ada yang sudah bisa raise hand begitu ya. Oh, ini mula. Belum ada kayaknya, Ibu. Belum ada ya. Bagaimana kalau lebih mudah dari itu kira-kira? Gimana teman-teman, ada yang bisa nggak? Ada yang mau mencoba? Tadi kita mau menuliskan X pangkat N plus Y pangkat N sama dengan Z pangkat N, begitu ya. Coba kita tuliskan bersama kalau begitu. Kita tuliskan di setelahnya begitu ya. Latihan, mana tadi latihan? Nah, ini. Setelah latihan, oh iya, maaf ya, saya belum share screen ya. Nah. Sudah kelihatan ya?
Baik, kita mulai dengan setelah di latihan ini kita memberikan perintah bikin frame slash bikin frame Nah, apa yang akan kita bikin adalah frame. Nah, kemudian kita juga ketika menuliskan bikin, langsung tuliskan juga end frame-nya. Biar apa? Tidak sampai terlupa, karena ketika terlupa, maka dia nanti pasti error begitu ya. Bikin frame, kemudian sudah kita tuliskan end frame. Nah, di dalam frame ini kita akan menuliskan X pangkat N ditambah Y pangkat N sama dengan Z pangkat N. Ya. Tadi, mana tadi? Ini ya. Bikin equation and equation. Kita copy, kemudian bikin equation, kemudian equationnya bentuknya adalah X pangkat N kemudian ditambah Y pangkat N sama dengan Z pangkat N, begitu ya. Z pangkat N. Nah, kemudian setelah itu kita end equation. Nah, sudah bikin equation, and equation. Oke, kita coba compile, benar nggak ya nanti jadi seperti itu? Benar ya? X pangkat N plus Y pangkat N sama dengan Z pangkat N. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi, kalau di sini kita tinggal menuliskan apa yang kita maksudkan, nanti si latexnya akan mengatur sendiri begitu tampilannya. Dan tampilannya lebih bagus dari, jadi kita tidak perlu mengatur font dan sebagainya. Dia sudah fontnya font diatur gitu udah. Nah, mungkin itu adalah sekilas tentang LaTeX. Mungkin ada, saya kembalikan lagi kepada moderator, mungkin mau dibuka sesi tanya jawab atau bagaimana, silahkan. Terima kasih kepada Ibu Zahiratul Kamiliah SSIME yang telah memaparkan ilmunya kepada kita semua. Kita lanjut ke dalam sesi tanya jawab. Silahkan kepada para peserta untuk mengangkat tangan bila ada yang ingin bertanya. Boleh, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Adakah? Ini kira-kira tidak ada yang raise hand itu gara-gara sangat mengerti semua atau sangat tidak mengerti semua? Kayaknya masih ada yang bingung, ada yang udah ngerti, Ibu. Kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan. Kalau ada yang bingung itu malah harus harus kita
bahagia karena oh ternyata ada yang bingung begitu. Bingungnya di mana? Nah, akan kita bahas bersama-sama begitu kira-kira teman-teman. Ada yang bingung, bingungnya di mana gitu. Jadi kalau teman-teman mau nulis latex begitu ya, tinggal membuka overleaf tadi. Nah, kemudian tinggal mau nulis apa nih? Mau ambil template yang apa gitu. Nah, adakah yang mau ingin ditanyakan oleh teman-teman di sini? Aku mah masih bingung ini Bu, apa perumusannya? Perumusan perintahnya maksudnya ya. Ya. Jadi gini, sekarang kalau tadi itu kan tentang kita mencontohkan presentasi ya. Sekarang coba saya contohkan yang lainnya. Jadi misal yang bentuknya jurnal ilmiah begitu ya. Kita nah ini saya share screen lagi. Misal kita mau menulis yang lainnya begitu ya. Oh iya, jadi ini tadi hasil kita apa ya menulis latex itu bisa kita download PDF-nya langsung, gitu ya. Bisa kita copy juga proyeknya, bisa kita download source-nya aja, jadi perintahnya aja bisa. Nah, misal gini ya, kita cari template yang lain. Jurnal akademik misal, untuk jurnal ya. Kan banyak sekali ya template yang tersedia. Misal kita mau ambil salah satu yang bentuknya biasanya Indonesia itu kayak hampir seperti ini ya, hampir seperti ini ya. Coba kita ambil yang ini, open as template. Nah, kita mau ngedit apanya nih gitu ya. Tinggal diedit sebelah sini. Misal ini tulisan SPEA, Journal Paper, Sample Manuscript Showing Style and Formatting Specification. Berarti kita tinggal mengedit yang sebelah sini. Misal kita ganti judulnya menjadi penerapan fun learning dalam pembelajaran matematika SD. Nah, nanti dia judulnya akan langsung berganti penerapan fun learning dalam pembelajaran matematika SD. Nah, nanti first author-nya tinggal dituliskan. Misal Zahirotul. Kemudian second author-nya tinggal misal Kamilia. Nah, ketika kita compile nanti akan langsung ganti menjadi Zahirotul Kamilia, begitu ya. Jadi bagi saya ini lebih mudah karena kita tidak perlu mengatur begitu, tinggal ngetik saja. Misal abstraknya mau kita ganti ya. Nah, bikin abstrak ini kan. Bikin abstrak di sini kan.
Nah, bikin abstrak ini mau kita ganti atau mau kita tambahkan begitu ya. Saya akan menuliskan abstrak di paragraf ini. Gitu ya. Nanti dia akan keluar sendiri. Nah, saya akan menuliskan abstrak di paragraf ini langsung keluar sendiri begitu. Jadi kita hanya perlu menuliskan apa yang ingin kita tuliskan, tinggal diedit di edit kode ini. Begitu ya. Jadi dia bikin dan sebagainya itu sudah tersedia di template-nya. Terus kita kalau pengen bagaimana ya cara membuat tabel, tinggal dicari di menu home-nya si Overleaf, kemudian tinggal diketikkan tabel misalnya seperti itu. Nanti akan ada contoh perintahnya yang bisa kita copy terus kita sesuaikan dengan tabel yang ingin kita tuliskan. Begitu mungkin teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, boleh silahkan. Makasih Ibu. Sebentar ini ada. Oh, yang kayaknya ini apa sih buat MTK doang? Oh tidak. Jadi dia untuk jadi kalau seperti yang saya tuliskan tadi ya, kalau teman-teman mau membuat dokumen yang sederhana begitu ya, misal kayak sampul buku atau undangan begitu kan sederhana ya, itu kalau teman-teman menggunakan latex itu sama seperti kira-kira teman-teman mau memotong rumput kecil memakai pemotong pohon yang besar begitu. Jadi malah tidak efektif. Efektifnya kalau dia sederhana pakai Word saja begitu. Tapi kalau misal jurnal begitu ya, jurnal itu nanti kan sudah ada bibliografinya, sudah ada yang lebih kompleks dari itu, kemudian sitasi dan yang lainnya membutuhkan kesulitan yang lebih banyak, itu bisa pakai lebih bagus pakainya latex begitu. Jadi kalau mungkin yang sederhana itu lebih cepat pakai Word. Karena apa? Karena yang kita ketikkan, yang kita lihat adalah apa yang kita mau begitu ya, dan mudah. Tapi ketika latex itu nanti dia bentuknya lebih kompleks dari itu. Misal pemformatan internasionalnya bagaimana, kemudian kalau menuliskan sitasi yang dia itu sudah sesuai dengan aturan, itu tinggal kita memasukkan nama apa yang kita sitasi, dan nanti dia si lateknya akan menuliskan yang sesuai dengan aturannya sendiri begitu. Jadi kalau pakai ekspresi matematika itu sangat cocok pakai latex gitu. Jadi ibaratnya itu sesuai nih, ini pohon besar nih, kalau menuliskan kan ekspresi matematika kalau hanya kayak tadi X pangkat N, Y pangkat N itu kan masih sederhana ya. Tapi kalau persamaannya sudah kompleks, di dalam integral masih ada misal akar, di dalam akarnya masih ada limit misal seperti itu lebih enaknya pakai latex gitu. Begitu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, boleh teman-teman. Silakan, jika ada yang mau nanya lagi. Kayaknya udah nggak ada ya Ibu. Baik, iya. Saya serahkan kepada operator untuk dokumentasi. Silahkan.
Ibu mohon izin untuk semuanya tolong kamera. Bagaimana? Suaranya terpotong-potong. Mohon izin Ibu untuk semuanya on cam kamera, kita ada potret dokumentasi. Baik, di sini ada beberapa slide. Silahkan untuk bergaya semau kalian. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Nawa mana ya ayah? Kamu juga ada. Iya, kamu juga ada. Iya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bentar ya. Terus slide selanjutnya. 1, 2, 3. Senyum. Oke. Untuk slide selanjutnya. Siti Nurmawati, Lisnawati Dewi, Anggita Putri, Syarah Nur Syarifah, Ratna Dewi, Aliyah. Dan semuanya yang belum on cam, boleh on cam dahulu. Satu, dua, senyum. 1, 2, 3. Bentar ya. Oke, sesi pemotretan sudah. Saya kembalikan kepada Teh Nawa selaku moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara kali ini telah berjalan lancar dan kondusif. Terima kasih kepada Bapak Ibnu Imam Al-Ayubi MPD, kepada Ibu Zahiratul Kamiliyah SSI ME, dan juga para peserta atas partisipasinya. Semoga ilmu yang telah dipaparkan dan kita terima kali ini akan bermanfaat untuk kita semua. Saya Sultika Nawadia Ikromi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Mohon izin live group ya. Mohon izin live Zoom. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa isi tinggal
Ya, Iya, isi link absennya. Terus, ya sok gak apa-apa, boleh keluar. jangan lupa. Aduh, ada siapa itu? Indri.